Oke, salam jumpa kembali bersama saya ya, di channel Samudra Jikir. Semoga sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua yang mantengin channel ini ya selalu diberikan kebahagiaan, kesehatan, kesuksesan, kesuburan, kemakmuran dan kekayaan. Nah, kali ini saya akan berbagi pengalaman seputar fenomena balita nangis tengah malam. Dan tentunya ibu-ibu nggak asing ya kan, balita nangis tengah malam dimulai dari jam 9 biasanya. Jam 1 kok belum berhenti, kuat sekali nangisnya. Nanti akan saya bagi pengalaman ya. Ada tutorial bagaimana caranya meredakan anak rewel nangis ngamukan tengah malam. Akan saya bagi pengalaman tips yang sangat mudah, tips sangat jitu meredakan anak rewel. Insya Allah tidak lama akan reda. Oke, fenomena anak rewel yang sebagaimana kita ketahui biasanya terjadi ada beberapa faktor ya. Ada faktor memang gangguan medis di dalam tubuh balita tersebut ya kan. Bisa jadi ada gangguan medis yang tidak terdeteksi oleh kedua orang tua ya kan. Bisa jadi ya ada gangguan tertentu, dan bisa jadi juga ada gangguan sosok gaib tertentu menurut saya ya kan. Menurut saya, karena pengalaman saya ya istilahnya membantu meredakan anak rewel, balita yang nangis sampai semalaman sampai menjelang subuh. Begitu menggunakan trik yang saya jalani itu tidak lama reda. Bahkan kata bahasa tradisional mah anak tuh ketumpangan, anak tuh ada yang megang, anak tuh kesambet dan lain sebagainya. Ya sah-sah saja kita memiliki anggapan kita, sah-sah saja selama anggapan itu ya tidak brutal, tidak membabi buta dan sebagainya. Yang terpenting harap kita ketahui penyebab daripada anak rewel tersebut ya kan. Jika mama dan papa ataupun kawan-kawan yang saat ini memiliki ya kan tanda-tanda yang tadi saya bicarakan, itu anak rewel, ngamuk, nangis tengah malam gak mau berhenti, ya bisa jadi ya ada gangguan kesehatan tertentu, ada gangguan medis tertentu. Langkah awal silakan datang ataupun ke dokter terdekat ya kan, minta nasihat, minta petunjuk kenapa kok anak saya rewel dan sebagainya. Siapa tahu dokter paham apa yang harus dilakukan mengenai kejadian ataupun gejala anak rewel nangis ngamuk sampai suara serak tapi air mata nggak ngucur. Biasanya seperti itu. Jika penanganan medis sudah dilakukan, penanganan medis sudah dijalankan, ada baiknya dan tidak salah juga silakan gunakan trik ataupun cara yang akan saya bagikan ini. Ini kan tutorial cara meredakan anak yang ngamuk di tengah malam ya kan. Daripada harus datang ataupun cari orang pintar tengah malam, hujan dan sebagainya, lebih baik apa salahnya mencoba cara ini. Oke. Biasanya kejadian anak nangis tengah malam itu biasanya fenomenanya dimulai dari jam 9 ataupun jam 11. Biasanya jam-jam ganjil ya. Jam 9, jam 11 itu berhenti biasanya kalau memang parah. Biasanya sebelum subuh baru berhenti, bahkan sampai subuh pun belum berhenti. Biasanya yang pernah saya alami. Makanya jika dibiarkan bisa ya mengganggu kesehatan anak kita ya kan, bisa mengganggu waktu istirahat kita semua ya kan. Jadi jangan dianggap remeh ibu ya, jangan dianggap remeh bapak ya kan. Anak rewel nangis tengah malam tuh istilahnya bukan hal-hal biasa, harus kita tangani ya kan segera mungkin
biar tidak berkelanjutan. Bagaimana kita tidak kasihan anak sampai growokan nangis suara serak ya kan, kadang mata sampai melotot-melotot tapi tidak keluar air mata ya kan. Ya jika kita bisa, bawalah ke dokter terdekat, pinta petunjuknya, pinta anjurannya. Jika sudah dari dokter belum ada perubahan, silakan gunakan cara ini. Oke. Sebelum kawan-kawan menyimak tutorial ini, ya Samudra Jika Channel ya mohon dukungannya agar kami bisa memberikan yang terbaik, baik tutorial, baik hal mistis, baik hal misteri ataupun budaya ya kan. Insya Allah semua itu akan kita kupas pelan tapi pasti ya, karena mengingat dalam hal misteri ya kita butuh data yang valid dari masyarakat, dari penduduk setempat, ada kejadian apa di kampung ini, di desa ini. Begitupun dengan hal mistis ya kan, di gang ini ataupun di kebun ini ataupun di tempat ini suka ada penampakan dan sebagainya. Nah, harus ada data yang valid juga, jadi nggak ngarang-ngarang, baru kita bisa investigasi membuktikan kebenarannya. Untuk hal budaya ya kan kita kupas juga mengenai budaya-budaya kita ya kan, yang sehari-hari terjadi di masyarakat ya, baik yang skala kecil maupun skala besar. Oke, tentunya kami mohon dukungannya, mohon doanya agar bisa selalu eksis, agar bisa memberikan yang terbaik. Dan yang pasti doa terbaik juga untuk kawan-kawan yang mantengin channel ini. Oke, mari kita masuk ke season selanjutnya. Langkah pertama, begitu anak kita nangis ya sampai berteriak-teriak seperti orang kesurupan lah, anggaplah teriak-teriak, wah nggak udah di atas 1 jam, berarti kan sudah mengkhawatirkan ya, udah di atas 1 jam. Silakan ayah, silakan ibu, kalau bisa ambil wudhu dulu, ambil wudhu ya kan, ambil wudhu, beristighfar sejenak, baru sentuh bagian dada ya, kalau tidak bagian kening. Tapi yang lebih efektif di antara dada dan kening juga sama, tinggal mana baiknya, syukur-syukur dua-duanya juga disentuh ya. Ketika anak kita nangis sampai ngamuk-ngamukan tengah malam, sampai melotot-melotot tapi nggak keluar air mata, silakan berwudu, beristighfar sebentar ya sampai betul-betul kita tenang, baru kita sentuh dada anak kita ya kan, dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, sambil kita merasakan ya, sambil kita merasakan menyentuh dada anak kita, disentuh Bismillahirrohmanirrohim ya kan. Beres bismillah, baru kita baca surat An-Nas. Bismillahirrohmanirrohim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Diulang setidaknya sampai 3 ataupun 7 kali. Nah, selama ayah ataupun ibu membacakan surat An-Nas tersebut, ini kuncinya, kuncinya ayah ataupun ibu yang membacakan merasakan seperti ada aliran ataupun ada kekuatan tertentu yang mengalir dalam diri kita, keluar dari telapak kita, masuk ke dalam tubuh anak kita. Jadi seolah-olah itu seperti ada getaran elektromagnet ya, ada energi tertentu yang dari dorongan ayat tadi masuk ke dalam tubuh anak kita. Baca ya 3 sampai 7 kali ya. Saya ulangi lagi. Selama membaca surat tersebut diusahakan konsentrasi sepenuhnya ya. Konsentrasi sepenuhnya dengan niat menetralkan gangguan-gangguan negatif yang membuat anak kita ngamuk, nangis ya. Setelah 3 ataupun 7 kali bacaan, sambil rasakan energinya mengalir masuk ke dalam anak kita ya kan, kita pun sambil berdoa memohon kebaikan kepada Allah agar anak kita yang sedang ngamuk nangis ini diredakan. Biasanya
Jika Bapak Ibu betul-betul konsentrasi, bisa membaca surat tersebut sambil menyalurkan energi, tidak perlu waktu lama, paling telat juga 15 menit anak tersebut sudah tidur terlelap. Itu pengalaman pribadi ya. Itu pengalaman pribadi. Saya ulangi lagi, jika Bapak ataupun Ibu mengalami ya, kawan-kawan mengalami kejadian seperti ini, anak nangis, rewel, gak berhenti-berhenti, kasihan nangis sampai melotot, gak keluar air mata, ambil air wudhu, beristighfar sejenak ya kan, sentuh bagian dadanya dengan penuh rasa ya kan, dengan penuh rasa, ingat, dengan penuh rasa dan perasaan. Sentuh bagian dadanya, bacakan surat An-Nas 3-7 kali. Dalam membaca surat tersebut, rasakan seolah-olah kita sedang mentransfer energi terhadap tubuh anak kita. Biasanya 3-7 kali. Setelah itu tidak lama anak akan reda nangisnya. Ini tip pertama ya. Ini tip sangat sederhana. Keakuratan, kemujarabannya bisa dibuktikan. Karena ini dari pengalaman saya, setiap saya megang anak-anak yang nangis, baik jam 11, bahkan jam 1, jam 3 malam, paling telat 10-15 menit sudah reda begitu dibacakan surat An-Nas ya. Jadi harap kawan-kawan memahami, tolong dipahami, disimak sampai selesai. Siapa tahu tutorial ini bermanfaat, berguna bagi kawan-kawan semua. Karena fenomena anak nangis tengah malam sangat luar biasa, bisa mengganggu waktu istirahat kawan-kawan ya. Mama dan ibu lah, mama dan papa ya kan, lagi enak tidur terlelap, anak menjerit nggak karuan, nah, bisa mengganggu ya kan. Kadang ada yang sampai dibawa ke, maaf ya, orang pintar tertentu, disembur, dikasih apalah dan lain sebagainya. Tapi menurut saya, datanglah ke dokter dulu, diperiksakan, siapa tahu ada gangguan medis. Nah, jika gangguan medis aman, jika gangguan medis semua normal-normal saja, berarti langkah ini Bapak dan Ibu bisa dilakukan. Ambil wudhu, beristighfar sebentar, sentuh bagian dadanya ya kan dengan penuh rasa, seolah-olah kita mengalirkan kekuatan tertentu melalui tangan kita masuk ke dalam dada anak kita. Bacalah surat An-Nas 3-7 kali, penuh dengan keyakinan dan doa kepada Yang Kuasa. Insya Allah anak rewel sebagaimanapun rewelnya, nangis hebat nangis pun tidak lama akan reda ya kan. Silakan buktikan kapanpun, dimanapun, karena ini pengalaman pribadi. Oke, semoga tip ini, cara meredakan anak rewel, walaupun sangat sederhana ya kan, ini bisa membantu kawan-kawan yang memang sedang mengalami hal tersebut. Buktikan saja ya kan, karena ini pengalaman, tidak mengada-ngada, tidak merekayasa. Semoga tutorial ini sedikit banyak bermanfaat, dan yang pasti doa terbaik juga untuk kawan-kawan ya. Jika ada anak yang sedang rewel ya, yang memang sulit direpehkan nangisnya, saya doainlah semoga anak tersebut cepat reda nangisnya dan sehat dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita semua diberikan kesuksesan, kesuburan, kemakmuran, kerezekian dan kekayaan. Oke, sebelum ini berakhir, bantu kami, berikan semangat untuk agar bisa memberikan tayangan-tayangan terbaik. Tutorial ini silakan dijalankan dan buktikan. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.